Kenapa kita berbakti sama orang tua? Apa nilai positif? Apa manfaatnya bagi kita semua, teman-teman sekalian? Berbakti kepada orang tua itu melahirkan banyak sekali kebaikan-kebaikan. Uma punya seorang teman di Malaysia, beliau bercerita, saya terus bertengkar dengan orang tua saya, dan saya merasa bisnis saya selalu gagal. Bisnis saya tidak pernah berhasil. Saya berjuang ke sana kemari untuk bisa menjual barang, untuk bisa berdagang, nggak pernah berhasil. Tapi ketika saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua, khususnya dengan ibu, saya mulai memperbaiki hubungan kami yang sempat terputus. Itulah namanya tali silaturahim. Tali silaturahim itu menyambung segala sesuatu yang terputus. Hati yang sempat terluka, kita saling memaafkan satu sama lain, sehingga tali silaturahim itu dimaknakan adalah kita menyambung segala sesuatu yang terputus, ya. Jadi kalau dibilang silaturahim memperpanjang usia, memperbanyak rezeki, itu maksudnya adalah silaturahim dengan kerabat sendiri, terutama dengan orang tua sendiri. Terkadang kita baik sekali sama orang lain di luar, terkadang kita sopan sekali ngomong sama orang lain di luar, apalagi sama pimpinan kita misalnya, atau sama siapapun kita hormat, kita respect. Tapi terkadang begitu sampai di rumah terlihat aslinya seseorang itu. Kasar dia sama ibunya, kasar dia sama ayahnya, atau bertengkar dia sama orang tuanya. Kenapa sama orang lain engkau bisa baik? Kenapa sama orang tuamu sendiri yang melahirkanmu, yang mendidikmu, yang memberimu makan, berani engkau untuk melawannya? Orang yang mengajarkanmu berbicara, ibumu, ayahmu yang mengajarkanmu berbicara, tapi setelah besar kenapa kita berani mengatakan sesuatu yang menyakiti hati pada orang yang mengajarkan kita berbicara? Ya, teman-teman sekalian, ada nilai-nilai positif kalau kita bakti kepada orang tua. Admin, tolong admin untuk di mute, mohon izin. Nilai positif kita berbakti kepada kedua orang tua adalah, percaya nggak teman-teman sekalian, bahwa terangkatnya musibah atau kesusahan dalam kehidupan kita itu karena bakti kita kepada orang tua salah satunya. Tadi cerita mengenai orang yang bisnisnya gagal terus, dia mengatakan, setelah saya memperbaiki hubungan saya dengan orang tua saya, akhirnya Allah takdirkan bisnis saya perlahan-lahan baik, dan akhirnya beliau menjadi seorang yang kaya raya dengan bisnisnya. Dan beliau mengatakan pada saat itu sharing bersama dengan Uma di satu forum, kita seminar bersama, beliau memberikan pesan ketika ada orang bertanya, apa sih rahasia sukses? Beliau bercerita seperti itu, rahasia sukses adalah ternyata birrul walidain. Ternyata selama ini kita sibuk untuk mengejar kesuksesan dengan berbagai macam cara. Kita lupa bahwa ada doa yang mustajab yang didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ternyata mungkin saja sebab doa itu yang mengakibatkan kita berhasil atau kita gagal. Bukankah qulu kalimat doa, setiap perkataan doa? Dan bukankah doa yang mustajab salah satunya selain orang yang dizolimi, selain pemimpin yang adil, selain orang yang berada dalam perjalanan atau safar, adalah doa dari orang tua kepada anaknya. Doa baik maupun doa buruk itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si business woman ini ketika ditanya rahasia sukses apa, bagaimana bisa menjadi seorang pedagang sukses, dia nggak bercerita, oh ya harus belajar bersama dengan ahlinya, harus tahan banting. Dia nggak berbicara soal itu. Walaupun iya tentu saja ada hal-hal yang harus kita pelajari kalau ingin menjadi seorang pedagang yang hebat. Tapi yang dia ucapkan adalah berbakti kepada ibu dan bapak. Karena selama saya nggak berbakti pada ibu dan bapak, karena saya bermusuhan dengan ibu dan bapak, dia katakan, saya susah sekali untuk mencapai sebuah keberhasilan. Saya sudah mengikuti berbagai macam seminar-seminar, saya sudah mencoba berbagai macam hal untuk membuat saya sukses, nggak bisa. Tapi ketika birrul walidain, maka dia katakan perlahan-lahan Allah seperti seolah-olah membuka jalan sehingga akhirnya dia bisa menjadi orang yang sukses sampai hari ini. Begitulah teman-teman sekalian. Terkadang kita lupa, kita mau kehidupan kita baik, kita sibuk cari di tempat-tempat yang lain, kita lupa ada doa orang yang sangat mustajab. Teman-teman yang masih Allah karuniakan orang tua yang masih hidup, bersyukurlah karena engkau mendapatkan dua hal. Pertama, engkau mendapatkan nasihat-nasihatnya. Kedua, engkau mendapatkan doanya. Untuk saya yang ayah saya sudah meninggal, atau mungkin untuk teman-teman semua, untuk santri-santri rumah yang orang tuanya sudah meninggal, kita nggak bisa mendapatkan dua hal itu teman-teman sekalian. Kita nggak bisa mendapatkan nasihatnya lagi, kita nggak bisa mendapatkan doanya lagi. Itu sebabnya kenapa saya sangat bersedih. Semua orang bersedih ketika orang tua kita meninggal dunia, terutama anak sulung. Kenapa? Karena anak sulung terbiasa untuk berdiskusi dengan ayahnya untuk mengurusi adik-adiknya, biasanya begitu. Jadi kalau perasaan Uma pada saat ini, teman-teman sekalian, yang mungkin juga teman-teman rasakan, kehilangan figur untuk berdiskusi, bertukar pendapat, kehilangan figur untuk
memutuskan segala sesuatu itu biasanya ada di ayah. Nah, maka untuk teman-teman semua yang orang tuanya masih ada, kita masih bisa, ibu saya masih ada, alhamdulillah. Jadi kita masih bisa dapat dua hal. Kita masih bisa dapat nasihatnya. Maka minta nasihat orang tua kita setiap hari. Mungkin kita lebih pintar dalam pendidikan ini, pendidikan itu dibanding orang tua, mungkin. Tapi ingat, orang tua lebih banyak pengalaman kehidupannya dibanding kita, teman-teman sekalian, yang baru anak kemarin sore. Jadi kita butuh yang namanya nasihat. Kemudian kita butuh yang namanya doa. Jadi jangan lupa untuk senantiasa minta doa apapun itu kepada kedua orang tua kita. Ada santri Mas Hafat pernah bercerita kepada Uma bahwa dalam setiap aktivitas, banyak yang merasa nggak cuma satu santri, itu biasanya minta doa. Atau ada tokoh-tokoh yang ketika Uma tanya, apa sih rahasia keberhasilannya? Mereka senantiasa menjawab, sebelum saya menjalankan sesuatu, saya telepon orang tua saya dan saya minta nasihat dan doa. Minta nasihat dan minta doa. Begitu katanya. Kita kembali lagi teman-teman sekalian. Jadi nilai positif kita bakti pada orang tua, atau kita tahu bahwa berbakti pada orang tua melahirkan banyak kebaikan. Pertama, terangkatnya musibah. Jadi kalau teman-teman yang rumah tangganya berantakan, atau teman-teman yang sekolahnya kayaknya kok susah, atau usahanya kok susah, kerjaan kok gitu-gitu aja, kehidupan kok kayaknya nggak ada progres, mungkin coba dicek bagaimana hubungan kita dengan orang tua kita, dengan ayah dan ibu kita. Apakah ada pernah lisan kita menyakiti hatinya yang mungkin lisannya mengatakan, mungkin kita nggak tahu, tiba-tiba lisannya mengatakan karena kesal sama kita, lisannya mengatakan sesuatu yang akhirnya memperburuk kehidupan kita. Itu bisa. Jadi bakti sama orang tua melahirkan kebaikan. Yang pertama akan terangkatnya musibah, dan yang kedua lenyapnya masalah dan kesedihan. Teman-teman yang mengalami sedih, masalah, musibah, dikoreksi lagi bagaimana hubungannya dengan orang tua. Uma akan menceritakan satu kisah yang mana kisah ini sangat terkenal, yang mengingatkan pada kita semua bersemangat lagi betapa bakti sama orang tua bisa menghilangkan musibah, kesedihan, masalah yang ada dalam kehidupan kita. Kisahnya apa? Kisah 3 orang yang terperangkap di dalam gua. Tahu kan kisah itu? Bagaimana 3 orang ini sedang berjalan-jalan di padang pasir, kemudian terjadi badai, dan kemudian orang ini akhirnya berlindung dalam sebuah gua. Ketika mereka berlindung dalam sebuah gua, mereka melihat ada batu yang sangat besar menggelinding, karena tanah longsor kan, hujan yang sangat deras menggelinding, batu besar itu menutup pintu gua. Apa kata mereka? Kita harus keluar dari gua ini, karena kalau kita tidak keluar dari gua ini, kita bisa mati di sini dan gak ada seorang pun yang tahu kalau kita mati di sini. Dan 3 orang ini punya amalan yang berbeda-beda, yang mana amal soleh itu pada akhirnya bisa menyelamatkan kehidupan mereka. Yang mana amal soleh itu bisa menyelamatkan mereka, bisa menghilangkan musibah atas mereka. Orang pertama apa? Orang pertama, jadi mereka itu bertawasul atas amal soleh, memakai perantara amal soleh untuk Allah menolong kehidupan mereka. Orang pertama ya adalah orang yang sangat bakti sama kedua orang tuanya. Jadi beliau itu betul-betul senantiasa setiap malam itu memegang memegang makanan, memegang susu untuk orang tuanya bisa minum, supaya orang tuanya tidak perlu susah-susah berjalan untuk mengambil minum. Jadi disiapkan makanan minuman yang baik untuk orang tuanya. Itu yang dilakukan oleh sang anak ini. Setiap hari menjaga agar orang tuanya hidupnya baik, agar orang tuanya sehat, agar orang tuanya dalam keadaan yang selalu dalam keadaan baik-baik saja. Si anak pertama sangat bakti, mengurusi orang tuanya yang sudah tua renta. Jadi anak ini betul-betul mengurusi dengan tangannya sendiri. Maka orang ini mengatakan, ya Allah, saya nggak punya amal soleh yang lain ya Allah. Selain saya sangat mencintai orang tua saya sangat berbakti, saya berusaha bakti kepada orang tua saya. Maka Allah lihat bahwa orang ini setelah melakukan sebuah amal soleh, maka Allah geser batu itu sedikit. Tapi mereka tetap tidak bisa keluar. Maka orang kedua berkata, ya Allah, saya pernah suka sekali sama seseorang. Dan orang itu pun juga mau dengan saya. Dan pada saat itu nggak ada orang. Dan ingin melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Tapi saya tinggalkan orang itu. Karena saya lebih mencintaimu. Ini akhafullah, saya takut kepadamu ya Allah. Saya tinggalkan orang itu. Karena saya tahu, walaupun saya cinta sama dia, dan saya melakukan perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang diharamkan olehmu. Maka susah loh teman-teman sekalian, kita mencintai seseorang dan orang itu juga mau, kemudian ada kesempatan misalnya untuk melakukan sesuatu yang lebih jauh, tapi dia hentikan karena dia takut kepada Allah SWT. Ketakutan kepada Allah SWT membuat Allah mengapresiasi pengorbanan dan perjuangan itu, sehingga Allah nilai itu sebuah amal salih. Jadi untuk santri-santri yang ada di sini, kalau udah mulai senang-senang misalnya sama ikhwan ya, atau mungkin teman-teman yang bergabung di sini,
Maka ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuat kita nggak konsentrasi lagi dengan Quran. Maka hati-hati dengan itu. Juga teman-teman di luar sana yang mungkin ketika teman-teman pada akhirnya misalnya sudah menikah, ternyata rumput tetangga lebih hijau, kok suami orang lain lebih menarik, misalnya begitu ya. Jadi itu cara syaitan menghiasi sesuatu yang haram terlihat sangat indah. Itu cara syaitan. Tapi lihat bagaimana Allah mengapresiasi mereka yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tinggalkan orang itu demi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah geser batu itu sedikit karena Allah tahu bahwa orang ini sudah beramal saleh. Lihat bagaimana amal saleh itu bisa membuat kita selamat kehidupan kita. Jadi kebaikan yang kita lakukan untuk diri kita sendiri. Ahsantum li anfusikum. Semua kebaikan yang kita lakukan kembali pada diri kita sendiri. Orang ketiga mengatakan, ya Allah, saya punya pegawai, ya Allah. Pegawai ini ketika pemberian gaji, dia pergi entah kemana. Gajinya itu aku beli hewan ternak. Hewan ternak itu artinya berkembang biak, terus berkembang biak dengan sangat banyak. Sampai beberapa tahun kemudian setelah hewan ternaknya banyak, tiba-tiba pegawai saya datang. Maka saya kasih gajinya beserta seluruh hewan ternak yang sudah saya kembang biakkan semuanya untuknya. Maka Allah lihat orang ini, Masya Allah, sudahlah amanah, ngasih gaji ke pegawainya, dan sedekah pula. Maka Allah geser batu tersebut. Akhirnya 3 orang ini selamat. Jadi di sini kita bisa lihat teman-teman sekalian bahwa bagaimana salah satu amal soleh itu bisa menolong kehidupan kita. Salah satunya adalah bagaimana birrul walidain, bakti kepada orang tua bisa menolong kehidupan kita. Kemudian teman-teman sekalian, berbakti kepada orang tua melahirkan banyak kebaikan, tidak hanya terangkat musibah, tidak hanya lenyap masalah dan kesedihan, tapi juga adalah berbakti pada orang tua. Kita nih bakti sama orang tua, dan kalau kita sudah punya anak, anak-anak akan melihat, anak-anak kita akan melihat betapa kita bakti sama orang tua kita, yang akibatnya anak-anak kita nantinya juga akan bakti kepada kita. Anak-anak kita akan menjadi insan-insan yang berbakti kepada kita sebagai balasan baik dari budi kepada ayah bundanya dahulu. Ya, jadi ada kalimat begini, al jaza min jinsil amal. Balasan yang diterima oleh seseorang sejenis dengan apa yang dahulu pernah ia kerjakan. Al jaza min jinsil amal. Jadi kalau kita baik sama orang tua, anak kita akan baik sama kita. Kalau kita durhaka pada orang tua, kemungkinan anak kita nanti juga akan durhaka kepada kita. Kita baik sama orang tua, kalau anak kita juga akan baik kepada kita, insya Allah.